Pagkadang padamay. Ayo, cepat dapat masuk. Udah tahu. Ya. Ayah jangan lupa lepas angin deh. Oh, yang itunya ya. Ada orang ke belakang. Ayah jangan lupa lepas angin. Ini semua. Saya sudah
Barang-barang yang di sini aja di bawah. Di dalam aja, jangan di luar. Ini barang-barangnya udah. Di dalam Barang nggak usah bawa naik ke atas ya, di bawah aja. masuk ke masjid, masuk masjid sana. Hah? Ya, oke, sekejap. Ya. Kenal. Iya, Ini. sama kameramen. Barangnya semua masuk. Semua itu masuk. Hai. Ada urung kayo, barang urung kayo, cok ini apa dulu? Nah, ini dulu. Ini aja lihat dulu. Pokoknya dulu pas bohongnya gini. Ingat ya, sama. Sini masuk sini. Ya. Sudah? Kalau sudah letak barang-barang, apa? Kamu agam deh. Kamu agam deh. Di Madura apa kan? Yang disulit itu apa sih? Dalam bajunya. Nah. Ini kita bawa. Kita buat zikir di luar aja. Di luar ya? Ya, ini abang bawa ini ke luar. Nanti kita bawa masuk ke dalam lagi. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa ma'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah pada pagi menjelang siang hari ini kita diizin oleh Allah untuk hadir ziarah ke salah satu makam wali Allah, yaitu Syekh Syarif Ainun Naim
bin Maulana Ishaq. Lahir beliau Samudra Pasai, adik daripada Sunan Giri. Beliau wafatnya di tahun 800 sekian-sekian, 800 sekian-sekian. Ada, karena kalau kita tengok di situ dan di pamfletnya sudah lain lagi. Jadi kita tidak perlu mempermasalahkannya tentang lahir beliau. Namun yang perlu untuk kita ambil hikmah daripada kesolehannya beliau, keistiqamahnya beliau dalam membawa agama Allah, dalam memperjuangkan kalimah la ilaha illallah. Dalam satu sejarah beliau wafat di sini dalam menjalani dakwah beliau yang melintas ke Malaka. Karena ini jalur menuju ke Malaka. Maka beliau bersama dengan para murid-muridnya, cuma yang didapat ada makam muridnya di bawah, dan ada juga ya sebahagian kawan-kawan beliau dimakamkan di pulau sebelah sana. Maka insya Allah kita hari ini hadir ziarah ke tempat beliau. Maka insya Allah mudah-mudahan dengan izin Allah kita yang hadir di sini mendapat keberkahan daripadanya Allah dengan berkat doa-doa dan dengan berkat mulianya para wali-wali Allah. Selawat beriring salam tak pernah henti-hentinya kita limpah curahkan kepada junjungan alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nantinya di urutan rombongan yang pertama. Kemudian juga kepada para ulama dan sahabat-sahabat beliau, kepada para tabi'in, tabi'in, ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, sampai kepada ulama-ulama yang mu'tabar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kami muliakan seluruh para jamaah sidang takziah ziarah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu untuk kita pahami, kita hadir ziarah ke makam wali-wali Allah, bukan kita minta doa pada kuburan, bukan minta doa pada orang-orang yang soleh, tapi kita minta doa kepada Allah, tawasul dengan orang-orang soleh, bawa orang-orang yang mulia bersama dengan doa kita. Maka insya Allah dengan berkat mulianya para wali-wali Allah, dengan kesolehannya, dengan ketawaduannya, maka insya Allah doa-doa kita juga dikabulkan oleh Allah, hajat-hajat kita disampaikan oleh Allah, dijauhkan segala mara bahaya dan diangkat segala wabah-wabah penyakit. Maka insya Allah pada kunjungan kita ziarah kali ini, bisa jadi ini adalah kita baru pertama hadir ke sini. Jadi insya Allah kita bukan ini yang pertama. Almarhum Syekh Syarif Ainun Naim bin Maulana Ishaq. Dan juga kemudian iringi dengan kasat kepada siapa saja yang kita kasat, terutama kepada diri kita dan keluarga kita. Semoga Allah beri kesehatan, panjang umur dalam ketaatan, dan insya Allah kita juga dimudahkan segala urusan-urusan kita oleh Allah, baik di dunia lebih-lebih nanti di akhir. Insya Allah. Untuk menghematkan waktu, langsung kita mulai membaca zikir istighfar kubra, karena sudah jam 11. Jam 12:03 sholat zuhur, berarti 1 jam gitu. Sesudah sholat zuhur, nanti baru kita sesudah sholat zuhur kita berdoa, kemudian baru nanti kita ziarah kembali masuk ke makam. Ada yang nanti kita cuci muka, ada air kan yang itunya ada di bawah naik, ada. Nanti kita cuci muka, jamaah yang hadir kita cuci muka di makam beliau nanti insyaallah. Ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
أجمعين الفاتحة ورحمة الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا فانصرنا على القوم
وتعالى علينا وعلى المسلمين حتى يوفي نعمه ويكافئ مزيده كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات يا جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم توحيدنا وسلم معرفتنا وسلم قلوبنا يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب ولوالدنا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من أهل السنة والجماعة ولا تجعلنا من أهل البدعة والضلالة علينا بالسفة المعرفة وهب لنا تسهيل المعاملة فيما بيننا وبينك على سنتي وارزقنا سرك التوكل عليك وحسن الظن بك علينا ما يقرب إلينا مكرنا بعوافي الدارين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آخر كلامنا عند انتهاء آجالنا من الدنيا بقول لا إله إلا الله اللهم اجعل هذا جمع مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما واجعل هذا جمع مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم اجعل أوسع صواب ما قرأناه من كلامك ذكرنا وتهليلنا خصوصا إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا رحيم قصدنا في أهل هذا المجلس المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اجعل لهم من فضلك وجودك وكرمك عتق وفتك ونجاة وسترا من النار لنا ولهم لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم وإن الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك أنت الرؤوف الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة ورحمة الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Yang menyebabkan kita jauh dengan Allah, maka ini perlu kami ingatkan kembali sebagaimana yang dijelaskan oleh Yang Mulia Syekh Muhammad Wali Al-Khalidi di dalam kitab Tanwirul Anwar, karena sering kita salah kepada saudara kita, jahat kita kepada saudara kita, maka perlu untuk kita ingat, kita ambil ziarah
momentum ziarah kepada makam para ulama, bila kita ingin dikenang oleh orang sesudah kita nantinya, maka berbuat amallah kepada Allah yang baik, maka berbuat baiklah kepada saudara-saudara kita. Karena kenapa? Rasul mengingatkan kita dalam satu hadis, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kalau kita kepingin mendapat kasih sayang Allah, maka kasih sayanglah kita masa di dunia. Dalam arti jangan gara-gara sepele sahaja. Kadang-kadang kita sudah qati'ur rahim. Antara adik dengan abang gara-gara rebut warisan. Antara saudara dengan saudara gara-gara lebih dikasih sama orang tua. Antara adik dengan abang kadang-kadang gara-gara bermacam-macam hal, yang ujung-ujungnya antara kita dengan saudara qati'ur rahim, putus tali persaudaraan. Atau dengan saudara kita yang lainnya. Kalau dengan saudara kita yang lainnya kita jahat, maka asbab-asbab itulah kita semakin hari bukan semakin dekat dengan Allah, tapi semakin jauh dengan Allah. Karena ada 3 zalim, yang zalim itu kepada ghairul nafsi, kepada selain daripada kita, yaitu ada 3 zalim. Zalim yang pertama disebut dengan zulman bil qalbi, zalim kita dengan hati kepada orang lain. Mungkin ini sudah sering saudara-saudariku dengar, tapi ini merupakan kajian ulang sahaja. Ini merupakan kajian yang qarrarah. Ibarat paku kita tancap di dinding, sekali kita pukul itu tidak akan habis masuknya. Maka pukullah berkali-kali supaya dinding paku yang tancap di dinding itu melekat. Apa yang disebut dengan zalim kita dengan hati kepada saudara kita yang lainnya, maka kita taruh di dalamnya. Kadang-kadang kita senang bila saudara kita susah. Kita susah bila saudara kita senang. Saudara kita kadang-kadang beli motor, kita sudah tempel-tempel koyo. Saudara kita kadang-kadang beli rumah, kita sudah mulai demam-demam. Saudara kita ganti mobil, itu sudah mulai kita cari rumah sakit. Apakah awal bros atau Empung Fatimah atau OB, pokoknya yang intinya orang lain senang, kita susah. Itu adalah merupakan sesuatu zalim kepada saudara kita yang lain. Maka jangan pelihara itu penyakit. Karena bila penyakit itu kita pelihara, di dunia kita menderita, di akhirat ahli neraka. Susah kita kalau orang lain senang. Kapan kita senang? Bila orang lain susah, baru kita senang. Kalau seandainya orang lain sempat beli motor, kita sudah mulai tak nyaman. Tiba-tiba motor saudara kita yang dibeli itu masuk got, baru kita datang. Cok, rumah tu. Anda ngomong itu lagi, bukan ditolong, tapi malah dicaci, dihina. Itu ada satu penyakit yang kita pelihara. Penyakit itulah yang menyebabkan kita semakin hari semakin jauh dengan Allah. Maka kenapa momentum ini ziarah kepada makam para ulama, ziarah kita ke makam para wali-wali Allah. Karena dengan berkat kita ziarah ke makam-makam wali Allah, maka kita semakin mahabbah kepada saudara kita. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, zulman ghairul nafsi. Yang kedua, zalim kita kepada orang lain dengan perbuatan. Disebut dengan zulman, zalim bil fi'li, dengan perbuatan kita. Salah satu contoh zalim kepada saudara kita dengan perbuatan, sering kita kadang-kadang kempesin ban motor kawan. Ada kadang-kadang tetangga yang lewat sedikit parkir motornya, besok dia keluar sudah tak ada lagi angin ban motornya. Itu salah satu contoh, atau hal-hal yang lain yang sangat banyak contohnya yang tidak perlu kita sebut satu persatu. Yang intinya merugikan saudara kita dengan sengajanya, maka itu zulman bil fi'li namanya. Zalim dengan perbuatan. Beda dengan perkara-perkara yang tidak dengan sengaja.
Bila perkara tidak dengan sengaja itu lain bab. Ini yang dengan disengajanya itu yang jadi masalah. Itu semakin kita